Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini seperti biasa kita lagi di garasi taksi. Jadi buat teman-teman yang mau ngerapin mobilnya sebelum mudik, silahkan mampir ke garasi taksi. Nanti kita cek kaki-kakinya dan juga mesinnya. Terus kalau mau sekalian paket ganti oli juga ada paket di 500.000 untuk sel HX6. Sudah tune up sama sudah ganti filter. Pengecekan gratis ya teman-teman. Nanti kita ada video untuk mobil ini, dia kendalanya adalah berbet. Nah, nanti kira-kira apa aja, tonton terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, kita lagi di garasi taksi. Kebetulan nih hari Senin kosong. Nah, hari Senin kosong. Janji sebenarnya ada 2, turun kopling sama servis raktir tadi Gen 2. Servis raktir paket di 450.000 sama turun kopling jasanya aja di 400.000, paket 2,2 juta. Ini kita lagi nunggu. Takutnya ntar siang malah bareng. Biasanya kita arahin pagi. Jadi sekarang kita coba kita wawancara aja deh daripada lama-lamakan. Nah, jadi ini kendalanya berebet. Nah, kita coba tanya sama si omnya, si Om Hasim. Mau ngomong nggak Om? Ini berebet tuh kira-kira kenapa, apa aja kira-kira yang kalau limo itu banyaknya kendalanya di apa sih? Termasuk ini kenapa? Paling banyak koil terutama. Berarti nomor 1 koil. Terus busi tapi ya jarang. Busi juga jarang. Pokoknya ini kalau berebetnya karena pincang paling gampang pasti koil. Sering-seringnya. Koilnya kenapa koilnya? Mati. Kan suka banyak kasus koil apa sih? Nggak KW gitu. Itu ngaruh nggak sih? Nggak KW. Apa? Yang Ya, KW. Yang KW. KW biasanya apinya yang kurang, jadi walaupun kita nggak gas, ini kalau nggak kita gas RPM stabil. Cuma kalau begitu kita kecep atau kickdown bener-bener, dia akan ada gejala lag gitu, nyet. Nah, terus kasus koil tuh kita kan pernah kasus tuh, kayak koil error apa aja sih? Koil itu kasus-kasusnya banyak sih. Error, mati, sama setengah mati lah, paling ada 3 itu. Kalau error ada yang ngacoin ke ECU, jadi gitu dia error, dia cuma awal start bisa hidup, greng 1 detik mati. Itu ngerorin pengapian. Cara ngeceknya kalau error gitu itu kan susah tuh ya, mau nggak mau ya kita cek satu persatu. Itu buka koil 1, misal soket koil 1, soketnya aja. Kemungkinan kan yang error 1, jadi kita coba soket 1 koil kita cabut, kita nyalain, hidup apa enggak. Misalkan hidup, pincang, nggak masalah, berarti kan dia nggak error. Oh, berarti satu-satu sampai semua nih, semuanya dicek. Itu koil error. Nah, kalau kan pernah kasus selain koil error gitu, apa lagi kalau kaitan sama koil? Ada lagi nggak? Koil error paling koil lemah sama mati sih, ada 3. Berarti pincang. Nah, berarti kalau lemah ciri-cirinya? Kalau lemah biasanya baru ditarik sih kelihatannya. Kita geber gas, dia kalau nggak kita geber dia stabil, kita geber dia nyendat. Oh, itu lemah ya. Oke. Kalau dari soket mah normal kali ya. Umur dari soket faktor umur. Nah, ini sebenarnya umurnya ketahuan nggak sih? Ini gini deh, koil ini ada umur nggak sih sebenarnya gitu? Kan banyak banget kasus ke sini nih. Ketika satu mati itu ngerembet ke yang lain. Itu kasusnya itu gimana itu? Emang begitu apa emang karena faktor umur bareng gitu? Tetap ada umur, cuma kan harus di survei benar-benar, maksudnya kekuatannya berapa kilo atau berapa tahun. Biasanya dalam satu kendaraan yang dipasang bareng pasti kemungkinannya bareng bersamaan. Misalkan udah 300 ribu kilo atau udah 10 tahun biasanya. Berarti kekuatan sisanya sebenarnya sih udah mau habis juga ya. Oke. Cuma nggak ada yang bisa mastiin, ada juga yang baru berapa kilo mati ya. Oh gitu. Oke. Nah, terus itu kan dari ini kan lagi bahas berebet nih. Itu salah satunya dari koil. Terus dari soket juga ya. Kalau dari sil cacing ini ngaruh nggak berebet? Bisa nggak?
Bisa kalau Bocor. bagian cacing yang di o-ring di bagian koil apa busi dia bocor, nah nanti olinya masuk ke busi ke ujung karet koil, nah itu bisa Oh, oke oke. bikin pengapian bocor kan. Oli. Berarti yang ringan-ringan paling koil, soket gitu ya. Koil bocor Koil bocor sama kayak koil lemah. sama kayak koil lemah. Oke oke. Nah terus ini teknis untuk ngecek ini tuh step-stepnya gimana? Misalnya ngecek berebet itu paling gampang menurut garasi taksi dah. Kalau kita mau ngecekin dari mana dulu? Mobil datang kelihatan ditarik berebet Mm-mm. terus dia nggak gas ternyata pincang, itu gampang berarti kan ada mati sekalian lah. Mm. Kita coba satu-satu koil angkat, apa ada apa koil mana yang ketika kita angkat nggak ada efeknya ke RPM mesin, nah itu berarti yang mati. Berarti cuman Kalau datang berebet ketika dikasnya berebet tapi begitu stasioner dia nggak ada masalah, nah kita harus mau nggak mood kita kayak Matiin dulu. coba-coba. jangan matiin dulu ya. Kalau enggak lihat dulu kebocorannya, diangkat kita lihat ke ground body, nah ini bocor enggak. Berarti paling simpel kalau misalnya di rumah begitu ya. Jadi ini diangkatin satu-satu. Kalau pincang, Kalau pincang bocor juga bisa diangkat. bocor juga bisa. Ini diangkat biasa, nyala keras. Diangkat body ini atau ini antara sambungan berarti karet koil dan koil biasanya ini yang kebocorannya, atau body ini yang retak kadang-kadang. Darurat. Mesin nyala tapi jangan dipegang, ini nanti nyetrum. Oh, mesinnya nyalain. Coba dideketin ke body coilnya, jangan ujung coilnya. Body coilnya coba dideketin ke ground. Nah, coba kalau ada jilatan api berarti dia bocor. Oh, Itu dia biasa ngaruh nanti ketarikan. Diembat dia nggak responsif, ada jedanya. ada jerit-jeritnya ya. Kalau dari soket mah gampang kali ya. Kelihatan secara Soket fisik. biasanya kalau soket kan mundur dia pasti pincang juga. Oh, soket malah pas mundur. Enggak, maksudnya Oh, soketnya pas mundur ditarik, gitu. ditarik. Ngelok atau setengahnya mirip setengah mati lah. Oh, iya iya. Oke, jadi terima kasih Pak Pak Hasim, Om Hasim. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, yang ini penyakit pada umumnya ya, mobil Vios 5 mungkin semua mobil, tapi kita kan karena banyak ngerapihin mobil Vios, kurang lebih untuk berebet rata-rata gitu, rata-rata penyakitnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman silahkan mampir ke garasi taksi, nanti ketemu sama Om Hasim di oprek-oprek. Ada ada Bahmin, ada Pak Arifin, juga ada Om Parjo. Jadi silakan nanti teman-teman konsultasi sama kita, kira-kira rusaknya apa, semua estimasi biaya. Untuk konsultasi kita gratis di 0878 8905 63990. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.